Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Bu. wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini dan pembelajaran menggunakan daring, semoga tetap lancar dalam proses pembelajarannya ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dilafalkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Nur Anissa, Hadir, Ibu. Elsa Agustiara, Hadir, Ibu. Soleha Nur Hasanah, Hadir, Bu. Rika Mustika, Hadir, Bu Guru. Selvi Agustin, Mungkin terkendala jaringan, Ibu. oh mungkin terkendala jaringan ya. Desi, Hadir, Ibu. Amanda Arifia, oh, mungkin terkendala jaringan. Ya sebelumnya Ibu bacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu kan? Yaitu pertama, dengan menyimak melalui aplikasi daring tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan, siswa mampu memahami proses pembuatan makanan pada tumbuhan sebagai fotosintesis dengan baik dan benar. Dengan menyimak melalui aplikasi Google Meet tentang cara tumbuhan hijau membuat makanan, siswa mampu menjelaskan cara tumbuhan hijau membuat makanan secara berurutan dengan tepat. Dengan menyimak melalui aplikasi daring mengenai cara tumbuhan hijau membuat makanan, siswa mampu mendeskripsikan hasil pembuatan makanan pada tumbuhan dengan tepat dan tempat penyimpanannya dengan tepat. Baik. Setelah ini Ibu share materinya ya. Akan Ibu presentasikan di sini. Apakah udah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah muncul. Oh, ya baik. Hari ini kita akan belajar mengenai cara tumbuhan hijau membuat makanan. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Apa yang terjadi pada tumbuhan di atas? Bertambah tinggi, Bu. Tumbuh. Ya, benar sekali.
tumbuhan memerlukan makanan agar tetap hidup dan bertumbuh. Tumbuhan ini mampu membuat makanannya sendiri loh. Untuk lebih jelasnya, slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar bagaimana urutan tumbuhan melakukan pembuatan makanannya. Di sini ada energi matahari, ada karbon dioksida, air, gula atau glukosa, dan oksigen. Nah, mula-mula ini akar menyerap air dan akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan, yaitu terutama ke daun. Di dalam daun ini terdapat stomata. Stomata itu seperti bibir dari daun yang akan menyerap karbon dioksida dan energi dari matahari. Kemudian, tumbuhan akan mengolah makanannya dengan bahan air dan karbon dioksida yang dibantu oleh energi dari matahari. Nah, hasilnya berupa apa? Hasilnya berupa glukosa atau bisa juga karbohidrat dan juga oksigen. Nah, oksigen ini digunakan sebagiannya untuk pernapasan pada tumbuhan. Sisanya akan dibebaskan ke udara. Nah, oksigen inilah yang digunakan oleh makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Sementara itu, gula dan karbohidratnya ini akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kelebihannya inilah yang akan disimpan ke tempat cadangan makanan. Selanjutnya, ini akan memperjelas tentang daunnya ya. Nah, pada daun ini, pada tumbuhan ini terdapat klorofil. Nah, klorofil ini merupakan zat warna hijau pada tumbuhan. Nah, klorofil inilah yang berfungsi menyerap energi cahaya matahari. Jadi, stomatanya itu ada di daerah sini. Nah, selanjutnya yaitu makanan hasil fotosintesis disimpan sebagai makanan cadangan. Nah, di sini ada 4 tempat penyimpanan makanan cadangan. Yang pertama, buah. Buah ini termasuk dalam golongan ini antara lain buah alpukat, mangga, jeruk, apel, nanas, pisang, pepaya, durian, anggur, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada umbi-umbian. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain kentang, wortel, talas, singkong, bawang merah, dan ubi jalar. Selanjutnya ada biji. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain yaitu kacang tanah, kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, dan kacang-kacang lainnya. Selanjutnya yaitu ada batang. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain tebu dan sagu. Coba di antara kalian ada yang mau mengulas tentang materi ini tidak? Atau menyebutkan 4 tempat cadangan makanan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu. Ayo, ada tidak?
Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan suatu video pembelajaran. Sebentar ya. Dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di playlist kelas 4 SD. Sekarang juga. Bagaimana anak-anak videonya? Tentang video pembelajaran barusan, apakah bisa ada yang mengerti? Ngerti, Bisa, Bu. Bu. Alhamdulillah. Coba di sini ada yang bisa mengulas materi hari ini tidak? Atau menjelaskan bagaimana sih cara tumbuhan itu membuat makanannya? Atau empat tempat cadangan makanan yang dimiliki pada tumbuhan. Tadi dari materi yang dijelaskan, tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Begitu kan, Bu? Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Dan ada juga tadi zat klorofil, yaitu zat hijau daun. Itu tuh fungsinya untuk mengambil
sinar matahari gitu, menyerap sinar matahari. Jadi tumbuhannya dapat makan. Ya, benar sekali, Soleha Nurhasana. Terima kasih. Ya, Bu. Mungkin sekian dari pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan ya. Sebelum kita Iya, Bu. mengakhirinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Ibu apa ada tugas? Ya, nanti Ibu akan mengirimkan LKPD ya ke WhatsApp grup. Nanti kalian kerjain ya. Iya, Ibu. Baik, Bu. Ya, Baik, Ibu. tugasnya gampang kok. Udah kalian boleh live dari Google Meet-nya. Terima kasih ya. Iya, Ibu. Terima kasih kembali. Izin keluar Terima juga. kasih. Kak. Izin keluar ya, Ibu. Ya, parah.